Salam radiasi untuk kita semua. Radiologi, dosie dodisimus, by teaching, we learn. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan mengenai interaksi radiasi dengan materi. Seperti yang kita ketahui, konsep dasar dari interaksi radiasi dengan materi pada dasarnya merupakan interaksinya dengan elektron di dalam orbital atom. Kemudian, interaksi radiasi dengan materi juga menyebabkan terjadinya ionisasi dan eksitasi. Untuk lebih jelasnya, kita masuk saja langsung ke topik pembahasan yang akan kita bahas. Nah, di sini, radiasi apabila menumbuk suatu materi akan mengakibatkan terjadinya interaksi yang dapat menimbulkan berbagai efek. Jadi dapat disimpulkan di sini ketika radiasi itu menumbuk suatu materi atau objek, maka di sini akan menyebabkan terjadinya interaksi yang dapat menimbulkan berbagai efek. Seperti yang kita gunakan di sini adalah efek radiasi dari sinar X di dalam dunia radiologi, tentunya juga memiliki efek yang disebabkan oleh radiasi tersebut. Efek ini tergantung dari jenis radiasi, energi, dan juga tergantung jenis materi yang ditumbuk. Jadi berbeda-beda ya, tergantung jenis radiasi, tergantung energinya, tergantung dari jenis materi yang ditumbuk juga. Secara umum, radiasi dapat menyebabkan terjadinya proses ionisasi dan eksitasi. Seperti yang saya sudah jelaskan, katakan tadi di awal. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ionisasi. Ionisasi ini terjadi bila materi dilewati radiasi pengion. Itu yang disebut dengan ionisasi. Sedangkan eksitasi merupakan radiasi berinteraksi dengan materi, tapi energinya tidak cukup kuat untuk menghasilkan ionisasi. Yang terjadi adalah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau ke keadaan tereksitasi. Berbicara terkait dengan jenis radiasi, di sini ada radiasi pengion. Jadi radiasi yang dapat menyebabkan proses ionisasi. Nah, ini disebut dengan radiasi pengion. Contohnya adalah partikel alfa, partikel beta, partikel gamma, sinar X, dan partikel neutron. Sedangkan radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan materi. Contohnya adalah gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, maupun sinar ultraviolet. Nah, itu contoh-contoh jadi dari radiasi non-pengion. Selanjutnya kita masuk ke jenis materi yang ditumbuk. Interaksi radiasi dengan materi biologik, yang pertama adalah tahap fisik, ada tahap fisiko-kimia, yang ketiga adalah tahap kimia dan biologi, yang keempat adalah tahap biologis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahap biologis, berdasarkan jenis sel yang terkena paparan radiasi. Di sini ada efek genetik dan efek somatik. Efek somatik ini dibagi, adanya efek segera maupun efek tertunda. Contohnya di radiasi sinar X, efek segeranya mungkin ketika dilakukan proses fotosinar X atau fotorongsen. Nah, itu pasiennya merasakan efek langsung seperti memar, kemerah-merahan, maupun efek kurang enak badan, mual, dan lemes. Nah, itu efek segera. Sedangkan efek tertunda itu efek yang terjadi beberapa minggu, beberapa bulan setelah melakukan tindakan yang terkait dengan terapi radiasi. Nah, berdasarkan dosis radiasi, di sini ada yang pertama adalah efek stokastik dan efek deterministik. Oke, apa itu efek stokastik dan efek deterministik akan kita bahas.
Jadi efek radiasi terhadap materi biologik berdasarkan jenis sel yang terkena paparan radiasi. Yang pertama adalah efek genetik atau non-somatik. Atau efek pewarisan adalah efek yang dirasakan oleh keturunan dari individu yang terkena paparan radiasi. Nah, ini disebut dengan efek genetik, adanya penurunan yang diwariskan dari orang tua maupun keturunan terdahulu. Sedangkan efek somatik di sini adalah efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Nah, ini yang membedakan genetik yang diturunkan melalui keturunan, sedangkan efek somatik adalah efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Contohnya kita melakukan radiasi sinar X, efeknya juga terpapar pada diri kita sendiri. Nah, waktu yang dibutuhkan sampai terlihatnya gejala efek somatik ini sangat bervariasi sehingga dapat dibedakan atas efek segera maupun efek tertunda. Efek segera adalah kerusakan yang secara klinis sudah dapat teramati pada individu dalam waktu singkat setelah individu tersebut terpapar radiasi, seperti epilasi, rontoknya rambut, eritema, memerahnya kulit, luka bakar, dan penurunan jumlah sel darah. Kerusakan tersebut terlihat pada waktu hari sampai mingguan pasca iradiasi. Sedangkan efek tertunda merupakan efek radiasi yang baru timbul setelah waktu yang lama. Itu waktunya rentangnya ada bulanan maupun tahunan setelah terpapar radiasi, seperti katarak dan kanker. Nah, itu efek tertunda dari bahaya radiasi itu sendiri. Selanjutnya, efek interaksi radiasi terhadap materi biologik berdasarkan dosis radiasi. Nah, ini yang kita bahas adalah efek stokastik, adalah efek yang penyebab timbulnya merupakan fungsi dosis radiasi dan diperkirakan tidak mengenal dosis ambang. Ciri-ciri efek stokastik ini adalah yang pertama, tidak mengenal dosis ambang, timbul setelah melalui masa tenang yang lama, keparahannya tidak bergantung pada dosis radiasi, tidak adanya penyembuhan spontan. Efek ini meliputi kanker, leukemia, ini efek somatik, dan penyakit keturunan. Ini adalah efek genetik. Nah, ini yang disebut dengan efek stokastik dari radiasi itu sendiri. Selanjutnya ada efek deterministik atau non-stokastik. Adalah efek yang kualitas keparahannya bervariasi menurut dosis dan hanya timbul bila dosis ambang dilampaui. Ciri-ciri efek non-stokastik adalah mempunyai dosis ambang, timbul beberapa saat setelah radiasi, adanya penyembuhan spontan, tergantung keparahan, tingkat keparahan tergantung terhadap dosis radiasi. Efek ini meliputi luka bakar, sterilitas atau kemandulan, katarak, atau efek somatik. Kita lanjutkan terkait dengan interaksi radiasi dengan materi fisik. Apabila radiasi berinteraksi dengan materi fisik, maka akibatnya adalah terjadi berkurangnya energi dari radiasi tersebut. Peristiwanya terjadi melalui 3 proses utama, yaitu efek fotolistrik namanya, ada efek Compton, dan yang ketiga adalah efek produksi pasangan. Terkait dengan efek fotolistrik dan efek Compton terjadi karena interaksi sinar gamma atau sinar X dengan elektron-elektron dalam atom materi. Sedangkan efek produksi pasangan timbul karena interaksi dengan medan listrik inti atom itu sendiri. Nah, ini ada tabel terkait bagian dari atom yang terlibat. Dari efek fotolistrik ini adalah elektron di kulit dalam, kemudian efek Compton ini yang terlibat bagian atom ini adalah elektron di kulit luar, produksi pasangannya di sini inti atom. Sedangkan dari energi foton pada efek fotolistrik ini rendah,
Kemudian efek Compton ini artinya sedang, dengan produksi pasangan tinggi, ini ya, mencapai 1,02. MeV ini adalah mega electron volt. Kemudian terkait dengan Z atau nomor atom atau bahan penyerap di sini, efek fotolistriknya adalah meningkat dengan nomor atom atau Z, tidak tergantung dengan nomor atom. Sedangkan pada produksi pasangan meningkat dengan nomor atom. Kemudian hasilnya efek fotolistrik ini, elektron dari kulit dalam terlepas, maka terbentuklah sinar X karakteristik pada efek fotolistrik. Sedangkan pada efek Compton, elektron dari kulit luar terlepas, foton terhambur dengan energi yang sudah berkurang. Sedangkan pada produksi pasangan terbentuk elektron positron. Positron ini teranihilasi bersama-sama elektron membentuk sepasang sinar gamma dengan energi 0,511 mega elektron volt. Oke, kemudian kita lanjutkan terkait interaksi radiasi dengan materi kimia. Tadi fisik yang tadi, sekarang interaksinya dengan materi kimia. Jadi sejumlah bahan kimia alam dan buatan manusia yang berpotensi mengionisasi dan promosi kanker pada lingkungan hidup manusia dan mungkin berinteraksi dengan radiasi. Jadi bahan kimia alam dan buatan manusia ini berpotensi menginisiasi dan promosi. Kemudian terkait dengan energi, kita mengenal LET dan RBE di sini. LET atau linear energy transfer yang sering kita sebut ya, adalah istilah yang mendeskripsikan ukuran energi berbagai tipe radiasi pengion yang diserap pada saat melintasi suatu bahan. Radiasi yang ber-LET tinggi dengan densitas ionisasi, saya ulangi, radiasi yang ber-LET tinggi dengan densitas ionisasi yang tinggi lebih efisien dalam menyebabkan kematian sel daripada yang ber-LET rendah. Jadi radiasi yang ber-LET tinggi ini merupakan lebih berbahaya seperti itu dibandingkan dengan radiasi yang ber-LET rendah, karena akan menyebabkan kematian sel. Semakin tinggi LET suatu radiasi, maka kemampuan untuk menghasilkan kerusakan biologik semakin meningkat pula. Ukurannya di sini dinyatakan dengan RBE. Jadi RBE itu adalah Relative Biological Effectiveness. RBE ini adalah kemampuan radiasi dengan rentang LET berbeda untuk menghasilkan respon biologi yang spesifik. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar di sini. Ini adalah gambar diagram lintasan LED tinggi dan rendah yang melewati bagian kromatin. Nah, ini bagian kromatin, di mana kromatin inilah campuran DNA dan protein. Jadi yang di atas di sini radiasi LED yang rendah menyebabkan ionisasi yang relatif jarang di sepanjang lintasan radiasi. Kita lihat di sini. Sedangkan pada radiasi LET yang tinggi, Higgs-Lev track di sini, menyebabkan ionisasi yang sangat padat di sepanjang lintasan radiasi. Oke, lihat ya. Dengan sekelompok radiasi di ujung lintasan atau puncak Bragg di sini. Kemudian
LED ini dinyatakan dalam satuan kilo elektron volt energi yang diserap per mikrometer panjang lintasannya pada jaringan lunak. Pada radiasi yang ber-LED rendah, probabilitas interaksinya rendah, ionisasinya rendah. LED diagnostik X-ray adalah 3 kilo elektron volt per mikrometer. Jadi LED diagnostik X-ray ini adalah 3 kilo elektron volt per mikrometer atau mu m. Kemudian relatif biologic effectiveness atau RBE adalah kemampuan radiasi dengan rentang LED berbeda untuk menghasilkan respon biologik yang spesifik. Nah, di sini merupakan perbandingan dosis radiasi tertentu terhadap dosis sinar X 250 kilo elektron volt yang menghasilkan respon biologik yang sama. Respon biologik merupakan konstanta, bukan dosis radiasi. Diagnostik X-ray bernilai RBE berbanding 1. Kemudian ini pada gambar ini adalah terlihat gambaran perbandingan radiasi LED tinggi dan rendah pada kurva kelangsungan hidup. Dosis yang menghasilkan 0,1 fraksi sel yang bertahan dengan sinar X ini adalah 600 rad, tapi dengan neutron hanya 200 rad. Dalam hal ini RBE untuk neutron sama dengan 3 di sini. Kemudian ini ada tipe radiasi pengion. Ditinjau dari efek biologinya, kelompok sinar pengion dibagi berdasarkan linear energy transfer atau LET. Ada yang LET rendah, itu adalah sinar X, sinar gamma. Sedangkan LET tinggi ini adalah proton, neutron, charged particle atau neon, silikon maupun karbon. Jenis radiasi LED tinggi ini mempunyai dampak biologi lebih besar dari LED yang rendah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi interaksi radiasi dengan materi. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua.